Aplikasi TikTok merupakan aplikasi yang popularitasnya melonjak tajam di Indonesia. Ini meninggalkan aplikasi seperti Instagram, YouTube, WeChat, WhatsApp, dan lain-lain. Gangguan perilaku akibat aplikasi TikTok ini, mari kita ulas secara mendalam dari mulai narasumber sampai ahli psikiatri dari Rumah Sakit Islam Madinah. Anak muda yang kita panggil dengan Mas Jadi ini telah sembuh dari kecanduan gadget, yaitu perubahan perilaku akibat aplikasi TikTok. Mari kita temui dan wawancara lebih dalam lagi. Permisi Mas Jadi ya, Mbak Pipit. Iya, betul. Iya. Ini adalah Mas Jadi yang telah sembuh dari serangan TikTok. Ini beliau bersama kakaknya bernama Mbak Pipit yang setia menemani Mas Jadi selama pengobatan ini. Halo Mas Jadi. Halo. Iya. Ini katanya pernah mengalami serangan TikTok ya ini? Maksudnya sindrom TikTok Iya. ya? Iya. Iya, saya dulu pernah mengalami sindrom TikTok. Saya ketagihan TikTok, kemana-mana selalu TikTok. Saya kerja nggak fokus, saya kemana-mana nggak sama teman, nggak sosial sama teman, itu cuma ngumpul saja tapi saya tiktokan sendiri. Saya ini kadang masih ada gini kumat-kumat gini, iya gejala seperti ini. Jadi dulu itu awalnya saya emang terkena TikTok, itu sindrom TikTok kata dokter yang periksa saya. Iya. Ini Mas Jadi usia berapa ini? Saya usia 21 tahun. Itu mulai gejalanya, mulai awal usianya usia berapa? Awal waktu itu saya mulai sudah lulus kuliah, saya sering nganggur ya, cari pekerjaan. Waktu itu saya sering ngopi-ngopi sama teman, di situ ngopi terus kalau oleh teman dikasih tahu TikTok itu, terus saya coba-coba awalnya. Terus lama-lama saya ketagihan, malah teman yang ngajak-ngajak itu malah sering saya abaikan. Ngopi sama mereka itu saya tiktokan sendiri. Itu sering. Kalau Mbak Pipit, kalau Mas Jadi ini di rumah seperti apa? Waktu itu saya juga nggak tahu sebenarnya dia itu kena apa. Saya kan nggak ngerti tuh Mbak, kata anak sekarang itu TikTok atau apa, saya kan nggak ngerti. Saya taunya itu kalau saya melakukan pekerjaan apapun itu diganggu sama dia, diajak joget-joget. Waktu saya nyapu diajak joget-joget. Waktu saya cuci baju diajak joget-joget. Terus gitu saya kan nggak tahu. Terus saya bawa ke mana itu, ke Madinah ya, itu apa ke rumah sakit Madinah itu. Iya, saya bawa ke rumah sakit Madinah itu katanya kena sindrom TikTok. Sindrom TikTok itu ya setelah saya bawa ke Madinah. Sebelumnya saya nggak paham. Tahu yang kantor kan waktu itu ayah dan ibu. Jadi peran keluarga ya yang terpenting di sini ya. Iya Mbak, betul. Mas Jadi pas pertama dibawa ke rumah sakit Madinah ya itu ya? Iya. Gimana itu ceritanya awal? Mungkin ayah ibu itu sudah mulai lihat kelakuan Cemas saya ya? cemas, terus dia cari-cari informasi, katanya di Tulungagung sini ada rumah sakit yang ada dokter psikiatri. Saya juga bingung, wong aku rasa stres, aku bilang dokter jiwa, aku kan iya mosok dan wong gendeng. Ternyata dokter psikiatri kan bukan cuma untuk orang gila saja, saya tahunya dari itu. Terus akhirnya saya ngikut aja daripada sering malu ya gini, gerak-gerak sendiri gini. Terus saya diajak ayah ibu ke Madinah diperiksakan. Waktu diperiksakan jadi tonton-tontonan waktu itu. Saya mau masuk itu aja, saya masih tangan saya gerak-gerak sendiri. Waktu itu ceritanya malah saya masuk ke ruang dokter Dito. Waktu itu dokter Dito malah pas tiktokan saya sana malah diajak dulu. Tapi nggak tahu dokter psikiatri gitu aneh, malah diajak tiktokan. Tapi setelah itu diterangkan, saya dikasih terapi obat, saya rutin minum obat untuk biar tenang, biar fokus untuk meditasi. Waktu itu saya didampingi kakak karena ayah itu sudah mulai tua kan, untuk mendampingi dia bekerja juga. Terus ayah ibu tua untuk dijelaskan kurang paham, jadi kakak yang mendampingi untuk meditasi dan lain sebagainya di rumah untuk biar fokus, nggak tiktokan dulu terus gitu. Ini saya aktivitas kerja itu udah nggak terganggu, nggak sering diperingatkan. Dulu itu saya kerja di
kantor tempat saya kerja itu saya sering diperingatkan dari manajemen, katanya kerja saya itu kurang fokus, sering ada gangguan. Saya sering teman-teman kerja saya ganggu aja tiktokan. Terus di rumah aja saya kan di rumah itu oleh apa orang tua dibelikan kambing suruh ngeruput apa ngaret itu ya, ngaret itu aja saya awal-awal ngaret itu ada pohon pisang itu ya, ceritanya agak lucu. Saya tuh waktu langsung saya buat jaran-jaranan tiktokan gini, tiba-tiba seperti itu, tiba-tiba masyarakat juga ya ini. oh dilihat kayak orang gila itu mau cucuk tiktokan yang ngerumput anu di depan kambing, tiktokan sendiri habis langsung dipasang gitu. Jadi wah itu terkena sindrom tiktok kata saya, cuma apa kayak tidak otomatis selalu saya ngarani sindrom tiktok itu. Untuk Mas Yadi sendiri, apa pesan yang bisa disampaikan kepada teman-teman atau remaja yang seusia Anda biar tidak sampai mengalami serangan sindrom ini? Oh iya, HP itu gunakan seperlunya sebagai media komunikasi. Jangan seperti istilah sekarang apa menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. Jadi kalau ngobrol sama temen ngopi gitu ya ngopi, HP-nya ditaruh gitu. Kita sekarang sama teman-teman gitu, kalau ngumpul itu HP ditaruh di tengah terus ngopi bareng. Terus untuk di rumah kalau waktu luang ya seperti mainannya seusia kakak-kakak saya, layangan, bakso dor, gitu kayaknya lebih asik, nggak fokus sama HP. Jadi HP untuk seperlunya, WhatsApp, untuk telepon, SMS, Facebook, dan TikTok hiburan semata sebentar gitu saja, mungkin gitu. Jadi tetap sosial, komunikasi dengan sesama itu lebih penting daripada kita hidup di dunia sendiri. Di TikTok kan kita asik di dunia sendiri itu ternyata nggak benar gitu. Itu iya pesannya. Terima kasih atas waktunya Mas Yadi dan Mbak Titi. Ya Mbak, sama-sama. Critakno aku biyen piye iso sampai kaya kae ya kena sindrom TikTok kae. Sak temene ya Pak mun dhisik ra kaya ngono. Sak durunge kena TikTok wis biasa wajar-wajar ae. Terus bareng kena TikTok kabeh cetok wong mau jak TikTokan. Wayah ngopi bareng ngono kae sampai aku wayah ngopi kutah-kutah kae. Terus jarene kancamu barang pas kerja ya jak TikTokan. Terus sampe ibumu bapakmu kae digone endi? Rumah sakit Madinah. Nggih, cerita anu lho. Zaman ngopi karo awakmu karo Mas Galih, terus aku kopiku jujuk aku ngene-ngene sampai kutah-kutah lho. Kayak ngopi jujuk tanganku ngene-ngene dhewe anu. Wis. Eling to. Pas guyon. Pas kuwi wadah-wadah kono anu kabeh mau jahit TikTokan ra sido ngopi, kopine kutah kabeh. Bisa sampai guyu wong sak warung kopi. Ya kene wong sak warung. Sepengetahuan saya kalau di diagnosis belum ada, karena namanya diagnosis itu kan melalui proses panjang. Tetapi gangguan perilaku dengan adanya TikTok itu beberapa memang sering kita jumpai. Artinya apa? Yang namanya gangguan itu harus ada satu perilaku sesuatu yang tidak semestinya dari seseorang. Yang kedua, orang di sekitarnya atau orang di dekatnya itu sudah merasa terganggu dengan adanya perilaku tersebut. Misalnya enak-enak ngobrol, enak-enak ngono dek asik tiktokan, pas rapat moro-moro koncone diajak tiktokan, pas ini rumah sakit ya pas enak pasien, di tengah-tengah pasien disambit tiktokan. Tentu itu ada suatu perilaku yang tidak semestinya.
akibatnya itulah mungkin yang dikatakan oleh media atau dan sebagainya dinamakan mungkin sindrom TikTok. Tapi kalau secara diagnosis, sepengetahuan saya ini belum ada. Jadi begini, nenggone otak itu ada namanya bagian prefrontal cortex, letaknya di depan sini. Fungsinya adalah mengatur perilaku, kesenangan, kemudian moral dan sebagainya. Nah, perilaku itu mestinya bisa untuk juga mengerem seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Manusia ini prinsipnya adalah ingin selalu mengulangi sesuatu yang nikmat, pleasure principle. Nah, TikTok juga demikian. Apabila dirasa TikTok itu adalah sumber kenikmatan bagi seseorang, maka ada kecenderungan untuk mengulangi kembali, membuat misalkan TikTok atau melihat TikTok dan sebagainya. Lama-kelamaan prefrontal itu bisa terganggu sehingga fungsi limbik dan yang selalu mengeluarkan dopamin lebih banyak lagi, sehingga apa? Perilaku seseorang itu jadi berubah. Ora roh nggon, ora roh waktu untuk misalkan TikTokan. Nenggon rapat, nenggon ibadah, nenggon sekolah misalnya, yang harusnya bisa melakukan sesuatu yang dunia dilakoni malah TikTokan, disambi TikTokan. Tentu itu merupakan suatu gangguan yang perlu ditangani. Kalau enggak apa ya semakin berkembang, tambah nemen kan begitu. Nah, jadi prinsip bahwa otak itu selalu ingin mengulang kesenangan itu juga mendasari misalkan orang yang ketagihan untuk melakukan TikTok. Berarti gini loh, kita ini kan pernah mencium bau sate misalkan ya, atau pernah makan sate misalkan. Ketika kita mencium bau sate, ada kerinduan, ada keinginan untuk mengulang lagi makan sate. Pernah ngerasanya enaknya durian, maka dengan adanya bau durian itu jadi kepingin lagi makan durian. Orang yang belum pernah makan sate, orang yang belum pernah makan durian, tidak ada keinginan untuk makan sate ketika neng dalan lewat ambil sate, ambil durian dan sebagainya. Pun demikian ya TikTokan kuwi, lah urung tau ngrasakne enak TikTok dan sebagainya. Bisa jadi yo ora pengen delok TikTok, ora pengen gak TikTok, tapi lek wis duwe keinginan pernah melakukan, mungkin terus oke sing delok, dapat perhatian, oke sing like, itu mungkin membuat orang ingin terus-menerus melakukannya. Ya, perhatian kan juga. Jadi perhatian ini bisa karena memang orang itu sedang membutuhkan perhatian, kurang perhatian, ataupun kadang-kadang untuk menutupi kelemahannya. Seseorang punya kelemahan tertentu, tidak ingin kelemahannya itu dilihat banyak orang, diketahui banyak orang, dia menutupi dengan sesuatu yang mungkin mendapatkan pujian dengan melakukan hal tertentu, misalnya tato, TikTokan, misalnya pakai tindik dan sebagainya. Itu ada beberapa yang patofisiologinya karena ternyata untuk mendapatkan sesuatu yang tidak bisa diekspos. Misalkan orang secara akademis kemampuannya bagus, dia cukup dengan memamerkan prestasinya, dia nggak perlu untuk misalkan upload ini, upload itu misalkan, atau mendapatkan perhatian, pujian dari tempat-tempat atau dari media yang begitu. Tetapi ketika orang ada kelemahan, bisa jadi kelemahannya itu berusaha disembunyikan, dibungkus dengan sesuatu yang bisa mendapatkan kelebihan bagi dia, mendapatkan pujian. Nah, keinginan mendapatkan pujian itu kadang-kadang juga kalau terlalu berlebihan, ya gangguan kepribadian narsisistik itu adalah seseorang yang selalu ingin menjadi pusat perhatian, selalu ingin mendapatkan pujian. Dia bisa dengan misalkan bicaranya dengan nada yang
tidak seperti orang banyakan, cara pakaiannya, kemudian melakukan aktivitas-aktivitas yang memang ben ora kaya kanca-kancane. Mungkin itu harapannya adalah mendapatkan perhatian tadi. Tapi ngene cah, kalau namanya gangguan ya harus dilakukan pencarian sebab gangguannya, kemudian ya ditangani gangguannya. Sebabnya itu misalkan karena dia terlalu banyak waktu luang yang dia punya sehingga tidak ada aktivitas apapun, akhirnya larinya misalkan ke TikTok dan sebagainya. Yo, nyapa kok sampai duwe waktu luang, kan begitu. Yang namanya usia produktif itu kan ya harus produktif. Dia punya bakat apa, dia punya keterampilan apa, dia punya koneksi apa dengan teman-temannya. Ya seharusnya kan dia memanfaatkan kelebihan yang ada pada dirinya itu untuk membuat sesuatu yang sifatnya produktif. Namanya produktif itu ya menghasilkan uang, kan begitu, produktif kok. Jadi ya nek memang oke waktu luang terus nek ora titokan nyapa. Nah, ben gak titokan piye? Kurangi waktu luangnya itu. Yang kedua, kalau memang perilakunya itu sudah mengganggu orang-orang sekitarnya, tentu ya harus diberikan anti cemas atau anti depresi atau gabungan anti cemas dan anti depresi, atau mungkin juga antipsikotik misalkan gangguannya itu lebih parah lagi, kan begitu. Jadi selain itu penanganannya ya misalkan dukungan sosial itu penting, hubungan orang tua dan anak, hubungan anak dan saudara yang lain, hubungan anak dan lingkungannya itu penting. Kalau hubungan itu sudah baik dan berkualitas, tentu orang merasa mendapatkan penghargaan, orang merasa mendapatkan pujian, reward atas perilakunya. Harapannya ya ora butuh mencari perhatian di luar lingkungannya itu, ora butuh golek like banyak dari aktivitasnya itu. Sehingga apa? Yang penting itu adalah ada merasa berguna, merasa dibutuhkan, merasa diwong nih di sekitarnya. Tentu kondisi-kondisi begitu itu membuat seseorang lebih percaya diri, lebih matang dalam berkepribadian, sehingga tindakan-tindakannya tentu bisa dikontrol, bisa menimbang untung ruginya melakukan sesuatu dan sebagainya. Jadi kalau mau tiktokan sekedar untuk mengisi waktu luang, saya pikir ya enggak masalah, waktu luang kan begitu. Tapi nek waktu luangnya kakean terus tiktokan tok ya itu kan harus gak sehat lagi. Jadi pentingnya menjaga relasi dengan sekitarnya itu salah satunya adalah kita meminimalkan mencari perhatian yang mungkin tidak kita perlukan. Kita punya kemampuan, kita punya penghargaan dari keluarga sendiri, jadi tidak perlu lagi mencari perhatian di tempat yang lain. Mungkin itu yang bisa kita ambil manfaat atau hikmahnya dari beberapa perilaku yang tiktokan dan berlebihan, sehingga mengganggu fungsi kerjanya, mengganggu fungsi sosialnya, mengganggu fungsi religinya, ibadahnya dan sebagainya. Nah, jadi kalau perhatian itu kan bisa didapatkan di tempat kerja, oleh rekan kerja, kalau di rumah ya oleh keluarganya, orang tuanya, mungkin
pasangan hidupnya atau anak-anaknya. Selama perhatian itu sudah tercukupi di tempat-tempat dia memang selayaknya mendapatkan perhatian, tentu keinginan untuk mencari perhatian yang lebih lagi saya kira minimal. Tapi kalau itu tidak didapatkan, mungkin dia akan mencari perhatian dengan misalkan TikTokan, misalkan pakai tinde untuk laki-laki, pakai tato, rambutnya gondrong misalkan, dan sebagainya. Dan pada akhirnya peran keluarga, teman, atau orang tua sangat berpengaruh pada mereka yang mengalami kecanduan gadget atau kecanduan aplikasi TikTok. Menurut ahli psikiatri dari Rumah Sakit Islam Madinah, Dr. Predito Prihantoro, spesialis kedokteran jiwa, sampai sekarang dalam ilmu kedokteran diagnosa sindrom TikTok ini belum ada. Menurut penelitian, narkolema atau narkotika lewat mata seperti kecanduan gadget ini lebih berbahaya dan merusak otak daripada narkotika dan psikotropika. Cara mengobati yang paling sederhana yaitu mengalihkan perhatian kita kepada keterampilan, bakat, atau meluangkan waktu semaksimal mungkin untuk beribadah, serta menjadi orang yang produktif. Dari semua itu, yang paling terpenting yaitu peran orang terdekat dalam proses kesembuhan. Jagalah keluarga Anda dan selalu memberikan perhatian di sela kesibukan Anda, karena gadget tidak bisa menggantikan kasih sayang. Saya Afi dari Rumah Sakit Islam Madinah. Rumah Sakit Islam Madinah berkarya untuk kesembuhan sesama.